Kak ya. Dan Umi. Teman-teman, hari ini yang isi bukan Umi ya. Hari ini yang isi Kak Katia nih. Kita dengerin ya. Hari ini kita bahas apa Kak Katia? Tentang ikhlas. Nah, ya kita bahas tentang ikhlas. Silahkan Kak Katia. Nah, jadi teman-teman, ikhlas itu wajib loh teman-teman. Nah, ikhlas itu dalam ketaatan, dan ikhlas itu adalah meninggalkan sikap pria, nggak boleh pamer. Misalnya kita sedekah di foto-foto, ditaruh di tapi bisa juga sih kalau kayak gitu tuh bisa juga bukan karena ingin pamer, bisa untuk mengajak orang untuk bersedekah juga, tapi biasanya ada juga yang pamer. Nah, terus atau juga itu termasuk amal hati yang tidak bisa diketahui kecuali oleh seorang hamba dan Tuhannya. Jadi kalau kita ikhlas nih teman-teman, itu tuh kita doang yang tahu, dan Allah doang yang tahu lah sama kita. Nah, terus nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, nggak kayak misalkan sholat. Ikhlas si A ikhlas, nggak mukanya nggak hijau, tetap biasa aja, nggak kelihatan, nggak ada tandanya. Nah, terus juga ikhlas ini susah lah teman-teman, kayak dikenal kayak gitu. Nah, kayak apa, misalkan kita tuh ikhlas, kan kita doang yang tahu, kita tuh harus bertanya kepada diri kita sendiri, kita tuh ikhlas atau enggak. Biasanya susah untuk kayak apa ya, mendapat jawabannya tuh. Biasanya misalkan kita tuh kadang misalkan kayak kakaknya nih, sholat tarawih kan dikasih tuh 1.000. Nah, terus biasanya bisa tuh sholat tarawih ikhlas, tapi ada juga yang kayak mau dapat uangnya, jadinya agak susah tuh teman-teman. Jadi gimana dong caranya supaya tahu, supaya ikhlas dilatih, harus dipaksakan kita tuh supaya ikhlas, nggak boleh mengharap yang lainnya selain kepada Allah. Soalnya kalau kita tuh selain kepada Allah untuk duniawi aja, ada loh hadisnya teman-teman, rugi banget nih. Ada hadisnya kakak bacakan ya. Nih. Dari hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad, ia berkata dalam Al-Mukhtarah, isnadnya Hasan, Rasulullah SAW berkata, basir hadhil ummata bisa'na'i wa raf'ati wan nasri wal tamkini fil ardi, faman amila minhum amal akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Nah, berikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan kemegahan, keluhuran, pertolongan, dan keteguhan di muka bumi. Siapa saja dari umat ini yang melaksanakan amal akhirat untuk dunianya, maka kelak di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Jadi misalkan kita nggak dapat apa-apa ya. Jadi rugi. Misalnya kita sholat untuk supaya kayak dipuji orang, kayak gitu doang, itu nanti di akhiratnya nggak ada apa-apanya, kayak sampah aja. Jadi kayak misalkan tadi kakak Atia sama abang ya sholat tarawih dikasih hadiah sama Umi, kalau nggak ikhlas, kalau cuma buat dapetin uang 1.000, berarti dapatnya cuma uang 1.000 ya. Di akhirat nggak dapet apa-apa. Rugi banget ya. Ini ada hadisnya. Makanya kita tuh harus ikhlas. Terus ada juga nih teman-teman, ikhlas di dunianya dikasih uang 1.000, ternyata di akhiratnya dikasih pahalanya juga 1.000. Bisa jadi banyak. Bisa jadi 100.000. Banyak lagi bisa jadi. Bisa 20 juta ribu. Nah, ini ada juga teman-teman cerita. Jadi Al-Qutubi berkata, Al-Hasan pernah ditanya tentang ikhlas dan ria, kemudian ia berkata, di antara tanda keikhlasan adalah jika engkau suka menyembunyikan kebaikanmu dan tidak suka menyembunyikan kesalahanmu. Nah, jadi ikhlas itu cirinya kita tuh apa tadi cirinya? Menyembunyikan kebaikan kita dan tidak menyembunyikan kesalahan kita. Wah, kita mah kebalik biasanya ya. Kita mah biasanya tuh kebaikannya dibuka-buka. Kalau ada keburukan diumpet-umpet. Astagfirullahaladzim, Bang. Astagfirullah, Bang. Ya Allah, kita harus berubah nih, Bang. Ya nih ceritanya nih dari jadi mana ya? Nih. Abu Yusuf berkata dalam Al-Kharaj, Mas'ar telah memberitahu kepadaku dari Sa'ad bin Ibrahim. Ia berkata, mereka para sahabat menghampiri seorang laki-laki pada perang Al-Qadisiyah. Laki-laki itu tangan dan kakinya putus. Ia sedang memeriksa pasukan seraya membacakan firman Allah.
Wa may yuti'illahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, artinya mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, terus seseorang bertanya kepada laki-laki itu, siapa engkau wahai hamba Allah? Ia berkata, aku adalah seorang dari kaum Ansar. Laki-laki itu tidak mau menyebutkan namanya. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya jadi ada ceritanya tuh, para sahabat tuh datangin orang laki-laki itu di perang tuh, tangan dan kakinya tuh putus. Terus dia tanya, seseorang nanya pada laki-laki itu, kamu siapa? Kamu gitu. Siapa kayak gitu. Dia jawabnya bukan nama, tapi seseorang dari kaum Ansor, nggak nyebut nama, jadinya dia nggak riak kayak gitu. Emang kenapa bedanya? Soalnya misalkan kita nih nyebut nama, misalkan nama aku Muhammad ya misalkan, nah jadi kan bisa tuh, Muhammad hebat banget ya. Cerita di sana loh Muhammad berjuang sampai begini gitu ya. Jadi kalau nggak tahu namanya kan terhindar ya. Iya betul. Nah itu yang kalau sekarang tuh kadang orang-orang kalau mau ngasih hadiah tuh malah dimasukin TV ya, asal dimasukin apa gitu biar dia ketahuan namanya dia orang baik, dia berjuang gitu. Di TikTok. Waduh, hati-hati ya berarti, walaupun tadi ya yang tahu ikhlas enggaknya sih dirinya sendiri ya. Tapi kalau kita ngikut para sahabat nih kayak gini ya, dia nggak mau dirinya dia tenar. Nah ini ada juga nih surah Az-Zumar ayat 11, Qul inni umirtu an a'budullaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan agamanya. Nah, memurnikan ini maksudnya ikhlas ya teman-teman. Nah, jadi ini diperintahkan. Tadi wajib tadi ya dalilnya ya. Diperintahkan. Ini di surah Az-Zumar ayat 11. Terus ini ada lagi nih, Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Nah ini juga perintah kayak ikhlas kayak gitu juga. Dalilnya. Dalilnya. Nah terus ini hadisnya nih, man faraqad dunya alal ikhlasi lillahi wahdahu wala syarika lahu wa aqama sholati wa ata zakata faraqaha wallahu anhu radin. Oh ya, ini ada hadis dari Anas riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ia berkata, hadis ini sahih, memenuhi syarat Al-Bukhari Muslim. Nah ini tadi yang Atia bacakan ya. Artinya barang siapa meninggalkan dunia ini atau meninggal dengan membawa keikhlasan karena Allah aja, ya, ia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ia melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka ia telah meninggalkan dunia dengan membawa ridho Allah. Masya Allah. Jadi tadi ya ikhlas, tapi tadi ada syaratnya kayaknya Kakak Atia. Dia tidak menyembah selain Allah atau gimana tadi? Tidak menyekutukan Allah sedikit pun dan menunaikan sholat, zakat. Oh iya Umi paham. Berarti ikhlas itu syarat diterimanya adalah dia beriman kepada Allah, melakukan rukun iman dan rukun Islam, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi kalau misalkan orang kafir ikhlas, orang yang syirik ikhlas, diterima nggak? Enggak ya berarti ya? Kannya nggak beriman, rugi. Iya, makanya kemarin pernah ya rasanya kita bahas yang seperti debu. Oh iya, itu seperti gunung. Padahal tapi jadi itu seperti debu, kayak riak gitu ya kalau kelihatan orang aja. Dan ini maksudnya kalaupun dia ikhlas tapi dia bukan tidak iman gitu ya, dia menyekutukan Allah atau dia memang bahkan nggak menyembah Allah, berarti ikhlasnya sia-sia juga ya. Kayak yang di atas ini hadisnya yang kada sekali. Oh ada hadisnya? Ini yang tadi yang akhirat untuk dunianya. Oh iya, tapi dia maksud Umi gini, dia tuh ikhlas banget, memang benar-benar untuk akhirat gitu. Tapi dia itu
di dunianya dia menyekutukan Allah, di sisi lain dia misalnya berobat berobat juga ke dukun misalnya, atau dia memakai aturan-aturan selain aturan Allah, dia kayak tuh aturannya kapitalis. Misalnya dia nggak mau malahan nggak mau memakai aturan Islam gitu, kan dia menyekutukan kan berarti. Tapi dia sebenarnya baik banget orangnya kalau dalam sehari ikhlas benar gitu. Berarti gimana tuh? Berarti yang nggak diterima. Nggak Ya diterima. sia-sia. Orang sia-sia. Makanya Berarti ya Islam pakai aturan Allah dan Beriman dan ikhlas ikhlas. dan sholatnya rajin. iya ada sholatnya, iya tadi rukun Sholat, iman. zakat. Pokoknya Haji. beriman ya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan yang lain-lain, baik dalam menyembahnya maupun dalam mentaati aturannya ya. Nah kemudian rajin melaksanakan yang Allah wajibkan ya, sholat, zakat, puasa ya, dan tadi baru ikhlasnya diterima. Masya Allah, dan ternyata pahalanya banyak banget ya pahalanya. Nah, terus nih ada lagi hadis dari Abu Umamah Al-Bahili riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu min amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang dilaksanakan dengan ikhlas, dilakukan karena mengharap ridho Allah semata. Nah, jadi Allah itu nggak bakal menerima amal kecuali amal yang dilaksanakan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah. Berarti kita harus ini nih, sungguh-sungguh nih sekarang. Harus benar-benar ikhlas ya Allah. Nih kajian kita hari ini juga ya Allah, istighfar kita yuk. Kita niatkan luruskan niat ya Allah. Kami niatnya belajar mengharap keridhaan-Mu, dan kami berharap pelajaran ini nggak cuma kami yang tahu ya, banyak orang yang tahu, makanya kita taruh di channel YouTube kita ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang ikhlas ya, supaya amalnya diterima. Nggak seharian beribadah tapi bukan karena Allah, ya rugi banget. Dan Umi pernah loh denger gini, setan itu pinter banget ngerayu mau menghilangkan pahala kita ya, dengan misalnya gini, dia kan nggak suka tuh kita sholat. Jadi kalau ada manusia tuh mau sholat, maka dia tuh coba rayu dulu, jangan sholat gitu, ngapain kamu sholat, capek, mending kamu main game gitu kan, ngapain kamu sholat, mending kamu tidur gitu. Nah tapi kalau kita berusaha enggak, aku tetap sholat wudu, nah nanti setannya tuh nggak menyerah, dia bilang lagi, sholatnya cepet-cepet aja, itu loh gamenya nanti kelamaan ditinggal HP-nya gitu bang. Dia suka setannya kayak gitu. Sholatnya buru-buru aja, sudah yang penting ada rukuknya, ada sujudnya, nggak usah dibaca Al-Fatihahnya. Atau misalnya bang suruhnya Al-Fatihahnya laju-laju jar, padahal itu kan yang bikin sholat kita nggak diterima ya kan bang. Nah hati-hati tuh godaan setan. Terus ternyata kita tetap khusyuk, tetap bagus. Tahu nggak jurus pamungkas setan mau menghapus pahala sholat kita? Di dalam hati kita dibisikkan, kamu hebat loh, belum tentu loh anak seusia kamu udah pada sholat, kamu hebat loh. Jadinya apa di dalam diri kita? Ria. Nah jadi nggak jadi hilang pahalanya. Nah itu Mi pernah dengar kayak gitu. Diapain sama setannya? Iya kan, setan itu kan dia paling nggak suka kalau ada manusia yang mengumpulkan tiket ke surga. Dia kan mau manusia itu nemenin dia di neraka, dan dia sudah bersumpah sama Allah akan menggoda kita. Kata Allah, silahkan, tapi engkau tidak akan berhasil menggoda hambaku yang beriman dan selalu ingat kepadaku. Nah jadi hati-hati banget setan tuh menggodanya tuh, menghilangkan keikhlasan kita. Jadinya ria kan. Atau tadi ya sudah sholat deh kamu, nanti kan dapat duit gitu. Akhirnya kan sholatnya biar dapat duit gitu bang ya. Nah nggak dapat apa-apa juga. Atau tadi ria tadi, iyalah aku padahal belum balik tapi aku udah hebat.
udah sholat misalnya Bang, atau yang dewasa kayak Umi juga, kamu hebat, emak-emak rempong masih bisa sholat khusyuk misalnya. Astagfirullah, hati-hati ya. Ternyata ada lagi nggak Kakak Atia? Udah habis sih ini hadisnya. Alhamdulillah. Kakak Atia apa lagi nih yang mau ditambahkan? Jadinya ya intinya kita tuh harus ikhlas. Dan ikhlas itu harus mengharap ridho Allah aja. Dan harus di apa namanya ikhlas tuh kayak kan susah tadi ya. Harus dilatih, Ya. harus dipaksa. Gitu. Kalau dipaksa nggak ikhlas dong Kakak Tia? Iya. Gimana Harus nih? dilatih berarti. Ya, harus dilatih ya. Kalau sholat, kalau ada lagi orang bilang gini, ayo sholat gitu kan. Terus katanya, aku masih belum ikhlas. Sholat wajib nih, aku masih belum bisa ikhlas. Nanti dulu deh nunggu hatiku terbuka. Kalau aku ikhlas baru deh aku sholat. Atau ada yang disuruh nutup aurat begitu. Kita tuh muslimah wajib loh nutup aurat. Terus dia bilang, nantilah kalau hatiku sudah terbuka, kalau aku udah bisa ikhlas. Sekarang kayaknya aku belum bisa deh, terpaksa kalau sekarang. Kalau terpaksa kan sia-sia. Nah itu gimana tuh Kakak Atia? Kayaknya kita tuh biar masih terpaksa, itu kan kena wajib, kita harus kita pakai aja dulu. Nanti siapa tahu kita kebiasaan. Misalkan betul. Awalnya kita kepanasan kayak Kakak Atia nih, sekarang kalau baju merasanya biasa aja tuh kayak pakai baju iya berarti biasa. Kalau untuk yang wajib-wajib harus dipaksa memang ya, nggak boleh yang nanti deh nunggu hatiku kebuka, kapan kebukanya ya. Padahal justru ketika kita paksakan, kita berusaha, terbuka. Allah kan yang akan memberikan bantuan kepada kita ya. Nah iya Bang ya, di sholat itu Bang wajib harus kita latih, kita paksa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu juga kayak tawakal juga, kita berdoa semoga dibukakan hati kita, tapi kita tetap juga harus melatih diri kita. Oh iya betul, pelajaran kemarin ya. Jadi kita menyerahkan kepada Allah, tapi juga harus berusaha gitu ya. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita biar selalu ikhlas dalam bermasoleh. Wah keren-keren kajian kita hari ini. Ya mudah-mudahan menambah baik ya amal kita dan menambah banyak tentunya gitu ya. Jadi jangan sampai amalnya tambah jelek, tambah dikit gitu, tapi tambah baik dan tambah banyak. Ada lagi nggak Kakak Ati yang mau disampaikan atau pesan buat teman-teman? Apa ya? Kayaknya udah deh. Udah cukup ya. Oke, karena udah selesai bab ikhlas kemarin, tawakal dan ikhlas ya. Mudah-mudahan semakin berkah Ramadan kita. Ikhlas semua amalan kita dari awal sampai akhir Ramadan ya. Oke, sampai jumpa dulu nih, bilang ke teman-teman Abang. Salah hilap. Kakak Ati ada yang ngomong? Salah hijab, Kakak Ati minta maaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Iya, dadah.